Oh, oh udah ke record kok. Udah ke record. Emang nggak kelihatan, kelihatan di ininya sih obrolannya. Kemudian udah di record kan ya? Ah, iya Bu, sekarang udah. Udah. Oke, kasih. Ya ini kita akan membahas tentang persiapan praktikum untuk besok hari ya, yaitu tentang ambang batas. Next belum ya, masih di awal. Oke, error nih. Oke, Oke, jadi persiapannya untuk besok, jadi kalian itu harus menggunakan jas lab ya, jas laboratorium. Sudah ada, udah pada punya kan ya, laborat ini, jas lab. Ya, siap Bu. Hmm. Sudah Bu. Oke, ada yang nanya, filenya kan di-share juga, bisa dicek di e-learning ya, di aktivitas belajar ketiga. Terus juga menyediakan gula pasir 1/4 kilo, timbangan analitik ya kalau ada, terus perangkat pengujiannya, terus menyiapkan lembar kerja, itu juga udah tersedia di aktivitas belajar 3. Terus, oke, ambang rangsangan itu ini ya tingkat konsentrasi terendah yang kita sudah dapat menghasilkan kesan atau respon, walaupun memang kita masih menerka-nerka ya rasanya itu seperti apa. Nah, jadi itu manfaatnya itu juga menentukan konsentrasi minimum suatu ingredient, sehingga penggunaan ingredient tersebut dapat diminimalisir. Jadi tidak digunakan secara berlebihan. Nah, jadi ada beberapa macam ambang rangsangan ya. Itu ada ambang mutlak, di mana ukuran rangsangan terkecil dapat menghasilkan kesan atau respon sebesar 50%. Nih, contohnya itu panelis sudah mulai bisa mendeteksi pada rangsangan yang diterimanya itu pada kode 577 yang berbeda dari kontrol A. Jadi memang ntar ada referensinya. Nah, namun memang panelis masih belum bisa menjelaskan rasa seperti apa. Terus juga ada ambang pengenalan, di mana rangsangan terkecil itu sudah mulai dikenali. Mereka sudah mulai familiar, oh ternyata ini rasa asam, asin, atau manis. Itu konsentrasi contoh uji untuk ambang pengenalan itu lebih besar. Jadi contohnya nih ya, panelis sudah bisa menentukan rasa asam pada contoh uji 235. Nah, terus ada ambang pembedaan, itu konsentrasi kecil yang dapat memberikan respon bahwa adanya perbedaan konsentrasi antar satu contoh. Misalnya panelis ini sudah bisa merasakan rasa asam di uji 735 dengan 427. Maka ambang pembedanya pada contoh uji 735. Ambang batas itu besaran stimulus terendah yang menghasilkan kesan maksimum yang dimana jika konsentrasi dinaikkan itu sudah sampai di tingkat jenuh. Jadi untuk bila dilanjutkan di konsentrasi selanjutnya itu apa tidak ada peningkatan ketika kita mencoba merasakan rasa asin asam kan sudah tidak bisa lagi merasakan ada perbedaan pada contoh uji 573 karena itu ambang batasnya 347. Untuk tujuan praktikum yang saya dilakukan untuk prosedur uji ambang rasa menggunakan 5 rasa dasar. Kalau untuk praktikum ini kita menggunakan gula, parutan gula. Dan juga bisa dapat menginterpretasi data hasil uji sensorinya. Tahap penyiapan contoh uji, nah ini ya, diperhatikan ya untuk bahan-bahannya, 1/4 gula pasir,
1 liter air, 2 gelas air mineral, 1 botol pewarna makanan tanpa rasa. Kalau bisa 1 botol pewarna ini kalian semua warnanya sama dan saat penetesan itu harus 1 tetes karena apabila ada salah satu sampelnya mungkin lebih dari 2 tetes itu juga bisa mempengaruhi ya, jadi bisa bias. Itu terus alatnya 1 buah timbangan analitik, 7 buah gelas kecil. Kok bisa gelas air mineral kosong saja ya, karena itu kan lebih netral. Lalu juga 7 buah sendok, gelas ukur plastik, nampan, kurang penilaian pastinya ya, pulpen. Kalau mungkin kalian pakai laptop ya boleh saja, tisu dan handphone. Jadi larutan yang akan kita buat ini dikonsentrasi 0,1%, 0,3, 0,5, 0,7, 0,9, dan 1,1. Oke, ini ya untuk cara membuat konsentrasinya. Dan itu harus apa? Menggunakan dry channeling. Nah, ini untuk larutan standarnya. Terus milih air dan 1 tetes pewarna. Pewarnanya ntar kita diskusikan ya mungkin pakai warna apa. Oke, ini langkah-langkahnya. Jadi ntar diaduk dulu ya hingga homogen. Kemudian ntar diberikan kode 3 angka acak. Ntar untuk pengaturan kode 3 angka acak, ntar juga dibahas di akhir. Kemudian catat masing-masing kode yang Anda berikan. Jadi untuk penyajiannya hanya kode 3 angka acak aja, tapi untuk saat pencicipannya itu dimulai dari konsentrasi terendah hingga tertinggi ya. Jadi sampelnya tidak diacak, hanya kode 3 angka acak. Ya, ntar seperti ini. Untuk dokumentasinya bisa dalam bentuk foto atau video ya. Untuk foto atau video, terus kemudian dimasukkan dalam link. Oke, ini untuk instruksi pengujiannya ya. Jadi kalau bisa kalian memang sudah siap kalau sudah memulai Zoom-nya. Jadi kita tinggal mencicipi saja. Oke. Dan ini juga bisa dicicip beberapa kali untuk memastikan eh, apakah rasa manisnya itu sudah mulai muncul. Jadi bisa dicoba sebanyak 2 sampai 3 kali. Oke, ini cicipilah mengingat rasanya. Terus, jadi dicoba dulu referensinya, kemudian kalian coba sampelnya ya. Kalau contoh uji tersebut memiliki rasa yang sama atau berbeda dari contoh uji Kak. Nah, dan berikan respon sesuai persepsi. Setiap pencicipan, jangan lupa untuk meminum air mineral ya, untuk membilas lidah kita. Kalau masih belum yakin, bisa dicoba kembali ya, untuk mengingat. Ya. Pastikan tidak ada respon yang dikosongkan. Ya. Ini untuk gambar kerjanya ya, bisa dilihat aktivitas belajar 3. Perhatikan instruksinya juga dengan baik. Oke, ini kemudian rekapitulasi dan tabulasi data. Nah, jadi berikan 0 ya, jawaban panelis bila sama seperti standar dan 1 bila berbeda dari standar. Ntar kalian untuk tabulasi data itu kan ntar pakai spreadsheet online ya. Pakai spreadsheet online, jadi ntar masukkannya seperti ini. Nah, jumlah respon dari total. Jadi jumlah responnya itu yang dihitung itu yang memang jawaban panelis yang berbeda dari standar. Yang satu, jumlahnya 3, 0,3%, satunya ada 5, berarti 5. Itu untuk laku. Terus kemudian lakukan perhitungan persentase standar yang dinyatakan dalam F XX persen. Kayak ini untuk menghitung frekuensi respon panelis. Nah, lakukan perhitungan presentasi. Jadi perhitungannya itu ke 3/10. 3 itu di mana jumlah jumlah jawaban panelis di tiap konsentrasi per 10 itu jumlah panelisnya dikali 100 untuk frekuensi jadi sehingga menghasilkan 30, 50, 50, 70 dan sebagainya. Nah, ini lakukan rekapitulasi dan si uji amal rasang yang dilakukan hari ini. Nah, terus kemudian setelah itu kalian akan membuat grafik hubungan X dan Y ya. Oke, kayak gitu. Seperti ini contohnya. Berarti membuat 2 tabel untuk seleksi data blok. Ini ya, ini trend line, berarti garisnya, ini linear, dan grafik.
Oke, nah, tentukan jadi yang ditentukan itu ambang mutlak dan ambang pengenalan. Tadi kan ambang mutlak itu ketika kita mulai mengenal rasa, mulai mulai mengenal ada rasa yang muncul. Berarti ntar kita lihat ini berarti menunjukkan bahwa di frekuensi ini contoh ya, ini di frekuensi 50% dengan konsentrasi 0,4%. Nah, jadi ntar ditarik garis lurus untuk ambang mutlak. Nah, ambang pengenalan eh, itu yang sudah maksimal ya untuk rasa. Karena untuk selanjutnya kan berarti memang sudah jenuh dan hasilnya sama saja. Berarti ntar digaris di frekuensi panelis yang 75% dan konsentrasi 0,8. Nah, jadi pada kesimpulannya itu ambang mutlak rasa manis atau gula dalam pengujian ini diperoleh pada konsentrasi 0,4% dan ambang batas rasa manis atau gula diperoleh pada konsentrasi 0,76%. Jadi lakukan analisa data hasil uji dan ajukan pertanyaan dalam fungsi. Oke, ini saya lanjut lagi PPT-nya yang mana lagi? Sebentar. Oh, oke. Hmm, sebentar. Bu, boleh tanya terlebih dahulu atau Oh ya, mungkin nanti? Oh, ya boleh. untuk skemanya ini kan berarti ke web berikutnya kan kita udah siap praktek. Untuk larutan kan kita buat dulu ya, Bu. Ya sudah siap ya. Nah, itu untuk data jumlah panelis itu berarti kita langsung ngisi di spreadsheet kita Ya, aja gitu. jadi saya ntar nyiapin spreadsheet online-nya, ntar saya pin di grup. Di kalian tinggal isi di situ, gitu. Jadi setiap ada praktikum, tinggal pakai spreadsheet itu aja. Jadi tinggal tambah sheet-sheet kayak gitu ya. Berarti Gitu. nanti kalau misal panelisnya saya kan sebagai panelis Nanti sekaligus penyaji ya. sekaligus iya, maksudnya sekaligus Ya. penyaji. Mm-mm. Tapi emang bisa Bu penyaji sekaligus panelis gitu kan kode-kodenya kan saya tahu Iya, gitu. iya Nah, sih mau kesulitannya kan benar. kayaknya kan nggak bisa kan saya Ya, nyiapin ya. sendiri terus di panel sendiri kan harusnya kan nggak bisa kan. Soalnya Sebenarnya nanti kan hasilnya kan biasa saya udah tahu nih yang 103 misalnya itu memang gula dan 0,3% gitu kan. Sebenarnya nggak boleh kan itu Bu. ya emang sebenarnya tidak boleh nih karena kita melakukan praktikum mandiri. Kalau praktikum offline sebenarnya memang dipisah ya. Jadi Ya. ya karena keterkendala hal itu, jadi ya sudah kita apa dimaklumi saja gitu Bu. Maksud saya berarti kalau jawaban saya misalnya dari Hmm. A, B, C konsentrasi 0,3 gitu saya jawab A, berarti saya nulisnya di spreadsheet-nya itu saya sendiri yang jawaban saya A gitu ya Bu? Iya kayak gitu. Jadi masing-masing ngisi kayak 1-0 kan tadi pengisiannya Iya. seperti itu. Oh, Kayak oke. gitu ya. Oke, siap Bu. Ya, Makasih. ya sama-sama. Oke, lanjut ya. Oke. Ini berikut ya, ini lembar uji ambang rangsangan. Nah, di lembar itu kan ada diagram alir ya. Nah, ini kurang lebih kayak gini, seperti ini ya. Nah, untuk satu tetes pewarna makanan mungkin kita bisa samain aja ya. Eh, Maunya warna apa untuk tetes warnanya. Jadi biar seragam. Biar seragam. Udah tahu? Langsung ditentuin aja Bu. Oh, Iya, gampang toh hijau merah yang ada di pasaran aja pada umumnya. iya. Ini saya maksudnya kelempar ke yang lain. Kalian mau merah aja untuk warnanya. Sepakat? Ya, langsung disepakati aja Bu. Ibu hijau apa merah gitu langsung satu suara biar pada nyiapin aja. Ya udah, oke. Kayaknya warna merah ya. Nah, ini ya untuk nah ini nih kode angka acak ini kita bisa ditentukan di dan ini ada di buku sensori juga. Nah, untuk kode angka acaknya mungkin saya panggil aja deh, kan cuma ini doang nama. Eh, Pak Pak Ihsan ya, bisa pilih untuk kode angka acaknya mau yang mana? Kan ada berapa sih? 5 ya. Ya. Halo? Iya, Bu. Ya, untuk kode angka Halo. acaknya nih.
Bisa pilih Pak, mau yang nomor berapa? Kelihatan kan? Nomor 4 mungkin. Apa Pak, maaf kurang jelas. 4, Eh, ya, nomor 4. Ini 475. untuk semuanya kan, Bu? Nggak, ini saya panggil satu-satu, jadi biar pada ini. Untuk yang sampel pertama itu, kode angkanya mau berapa? Yang 496 aja, Bu. 49? 6. 496. Ya, Oke, 496. Bu Zulfa, mau yang mana untuk yang sampel konsentrasi yang kedua? Pilih yang mana? Halo Bu Zulfa. 191, Bu. Oke, 191. Terus, Nadia. Oh ya Bu, Nadia lagi nih. Pak Muhammad Sodik, kodenya? 502 boleh Ibu? Oh, 502. Oke. Maaf, saya lupa tadi berapa ya? 5 sampel ya? Yang konsentrasi tuh. Iya Ibu, ada 5 sama satu standar. Oke, oke. 502. Oke, terima kasih. Eh, Kayaknya Pak Rizky yang offline ya, praktikum offline ya. Oke. Budian, Budian Rana. Boleh di 325. Oke, 325. Ini belum menambah lagi ya. Oke, udahlah. Eh, Pak Isan lagi aja. Berapa? Satu lagi. di ini aja, Bu. Bentar. Maaf, kurang jelas suaranya. Satu, 116 di 116, 116. Apa? 116 Ibu. Oh, 116. Oke, oke. 116. Oke, terima kasih ya atas tanggapannya. Oh ya, saya juga mau nanya. Kalian udah ada yang punya neraca analitik gak? Tidak ada Ibu, mungkin pakai timbangan badan. Pakai apa? Pakai apa? Mungkin timbangan badan Ibu, atau Oh, enggak eh, timbangan timbangan bahan gas. untuk Saya sih Timbangan gas. ada, Bu, cuman di lab. Tapi aksesnya Oh, Senin sampai Sabtu. Kalau mendadak hari Minggu, nggak bisa. sebenarnya kalau timbangan yang 1 gram itu kita bisa ngitung pakai yang rumus konsentrasi, kemudian pengenceran. Kalian mungkin bisa cari ya, maksudnya perhitungannya bagaimana. Kalau nggak ada yang punya neraca, kalau ada yang tidak ada yang punya neraca analitik. Untuk buat larutan yang 1% itu ya, Bu. Ya 1% sama beberapa konsentrasi itu kan ya. Kalau yang belum punya. Iya, kayaknya kalau 1 sampai di bawah 10 gram itu agak sulit ya kalau untuk timbangan yang timbang-timbang tepung gitu. Kayak gitu. Jadi ntar kalian hitung dengan konsentrasi, cari rumus konsentrasi sama pengenceran ya. Terus, oh iya, untuk aktivitas belajar 2 ada yang udah mengerjakan terkait rangkuman good sensory practice. Kalau yang 1, 2 udah, Bu. Saya. Oh, udah oke. Yang lainnya, Pak Bu Zulfa, Pak Rizky, Bu Nadia. Oh ya, Bu Nadia lagi. Ya. Isan, ada yang udah ngerjakan. Karena Saya ini, lagi proses, Bu, belum selesai. oke bagus. Karena kita padat banget ya praktikumnya. Jadi diusahakan dicicil ya, diusahakan dicicil. Karena kan pengumpulan tugas 1 ini kalau saya lihat di jadwal posternya itu 3 November. Itu laporan sementara ya 2 sampai 6. Kemudian kan tugas 2 nih itu 8 sampai 11.
Nah, ini ya laporan akhir praktikum saya usahakan dicicil juga. Kalian sembari membuat laporan sementara, sekalian membuat laporan akhir praktikum. Diusahakan seperti itu. Itu Oke. untuk Ya. laporan itu kan ada formnya. Nah, itu cukup Nah, kita ngisi formnya aja atau ada ada laporannya juga gitu, Bu? ini ya, jadi laporan sementara sama laporan akhir praktikum itu beda ya. Laporan sementara kan cuma satu lembar ya. Nah, kalau laporan akhir praktikum itu ntar bisa lihat di AB7, aktivitas belajar 7 untuk formatnya. Itu dijadikan dalam satu bundle. Kayak gitu, Bu. Berarti untuk pembahasan laporan keseluruhan berarti it- 1 sampai 3 itu jadiin satu pembahasan ya, bukan Iya. satu per KB Oh, gitu. jadi itu per ini Bu, per praktikum ya bahasannya. Oh, berarti Ya. kan ini Oke. kita evaluasi kan eh, uji rangsangan ya, ambang rangsang berarti Ya. satu laporan. Oh, Terus besok uji misal hedonik itu satu laporan gitu ya, Bu. ya kayak gitu. Tapi jadikan satu. Nih, ntar esek aktivitas belajarnya ya. Oke, Bu. Untuk biar tahu. Berarti untuk format laporannya udah ada ya, Bu, selain di lembar kerja praktikum itu. Ya, itu ya di aktivitas belajar 7. Ntar Oke. ya. Oke, siap, Bu. Ya, jadi usahakan dicicil karena memang benar-benar padat ya. Terus juga kita kan ada hasil presentasi ya, mantap. Eh, itu untuk presentasi ada juga, Bu? Presentasi Ya, hasil laporan kita gitu satu-satu. ya. Saya lihat sepertinya satu orang itu memang membahas semua ini ya, membahas semua praktikum. Hmm. Tapi kayaknya nggak nyampe deh, Bu, kalau harus satu-satu gitu apa bisa gitu ya, Bu? Ya, Kayaknya kan berarti kan cuman berapa? Kan ini tuh web 4 kali ya, kita ya, eh 5. Yang terakhir untuk ini yang laporan praktikum. praktikum. Rencananya itu 15 November. 15 November atau mungkin 23 kalau memang butuh persiapan ya. Tapi untuk due date semua praktikum akhir itu di Desember kan ya, Bu? Apa harus November itu juga? eh Pengumpulan tugasnya itu 1 Desember Oke, sampai berarti satu itu kan Desember. untuk ya untuk semua kan itu Ya, laporan untuk semuanya. dari awal sampai akhir gitu. Ya, jangan lupa dokumennya. Terus kalau kan ada praktikum mandiri ya. Mungkin bisa by video ya, by video. Bisa ntar masukin linknya kalau kalian tidak mau publish, bisa kan di unlisted ya di YouTube-nya Oke, atau bisa mau apa Google Drive ya Google Drive juga bisa. Bu. Mana ya? Oh ini laporan panduan laporan akhir praktikum. Ya sebisa mungkin kalian cicil ya. Ini ya laporan ya, muat penulisannya. Ini hasil 7 sesi praktikum. Ini saya sudah baca sih, udah apa pembahasannya di sesi 2 pembahasan. Nah, ini ya. Ini saya untuk referensi harus dari jurnal nasional atau inter ya, tahun 2000-an. Oke. Jangan hanya mengandalkan buku ajar. Itu. Boleh buku ajar, tapi kalau bisa buku ajar yang lain. Ini ya, ini sudah jelas sih kalau menurut saya ya, karena memang ini untuk hasil dan pembahasan. Oke, mungkin cicil, proposal praktikum, foto, ya, daftar pustaka. Ini juga sesuai pedoman ya kalau bisa. Ini hasil tulisannya jurnal buku. Bukan buku data blog pribadi. Oke, daftar pustaka. Terus, oh ya ya praktikum itu sesi Bu, praktikum. maaf ini untuk tampilannya masih Maaf Bu, di share Oh, screen-nya kok maaf, maaf, masih yang maaf. di bagian Oh gitu. pengumpulan tugas. Oh iya, maaf, maaf. Bentar ya. Iya Ibu. Mana ya? Oh ini. Iya, maaf, maaf, maaf. Oke. Udah ya? Udah kelihatan belum? belum di saya masih sama. Oh ini masih belum. Oh, oke. Masih di yang Oh tadi masih Ibu ya. belum ganti. Bentar. Oke. Hmm.
Susunan sementara berbagai praktikum, tabulasi, bla. Nah, ini sudah jelas ya. Ini ada hasil pembahasannya, jadi kalian tinggal mengikuti ini saja. Ke pustakannya nih, kan kita tahu blog pribadi, praktikum, aktivitas terkait presentasi itu. Ya, semangat ya, punya semangat. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin? Ya, aktivitas belajar 13 ya. Bu, berarti untuk Oke. pengumpulan sesi tugas itu kan sementara aja ya? Ya, Ya, yang uploadnya ini maksudnya sementara. seselesainya aja. Terus untuk yang sempurnanya setelah semua Desember itu ya Bu, Iya, due date-nya. seminggu 1 Desember. Betul. Ya, Gitu. presentasi hasil praktikum. Nah, ini 7 menit presentasi, 3 menit tanya jawab. Bisa ringkas aja ya, walaupun memang banyak ya praktikumnya. 10 menit, ini kita, oh, kalau di grup kan 13 ya, 12, 10. Berarti besok ini yang kita paparkan itu kan berarti kita buat presentasi secara keseluruhan ya Bu, aktivitas belajar 1 sampai terakhir Mm-mm. gitu. Iya, Itu iya kayak mengenai gitu. praktek yang kita lakukan hasilnya atau teoritis tentang itu aja Bu? Jawab. Nah, ini ada isi slide-nya nih. Tujuan, metode, hasil data, dan pembahasan kesimpulan. Jadi mungkin untuk pembahasannya mungkin secara singkat aja ya. Mengingat waktu presentasi 7 menit dan 3 menit tanya jawab. Oke, biasakan untuk aktif ya. 3 menit. Terus, apa lagi ya? Ya sih, itu aja. Sepertinya ada lagi yang mau ditanyakan. Mungkin bisa dilanjut dulu Ibu, kalau nanti ada pertanyaan bisa kita ajukan. Hmm. Oh ya, untuk PPT GMP, ada yang sudah baca mungkin terkait yang di aktivitas belajar 2 ya. Siapa yang sudah membaca? Eh, Bukan CMP ya Bu, G, Eh, good, good betul. Ya, sensory good kan, sensory good practice practice. sensory ya. Ya, Hmm. adakah yang sudah ini? Bagian udah sih Bu, mana Oh ya, persiapan ya. ya oke. Pengen Ibu tahu, kalau boleh tahu nih, terkait GSP, apa-apa saja yang sebenarnya harus dilakukan ya, cara yang Kalau aslinya. kalau menurut saya kan GSP kan ketentuan-ketentuan dalam praktek sensori Mm-mm. ya. Ya, Kalau APD sih sebagian besar sama aja sama yang GMP, bau GLP itu sama kan, just lab dan apa cuman ada bedanya di mungkin persiapan untuk tempatnya kan. Kalau ya, di betul. evaluasi sensori kan ada requirementnya Pusat. untuk tempat, entah itu bilik-bilik atau requirement Ya, tentang tempat yang lainnya itu sih yang membedakan. Terus kalau panelis itu kan ada beberapa jenis panelis ya terlatih dan yang tidak terlatih. Itu sih Bu. Untuk ketentuan-ketentuan sensorinya ya hampir sama kalau di labnya. Itu Bu. Dari saya mungkin yang lain mungkin.
Hmm, panelis. Ya, panelisnya kan kalau konsumen biasanya lebih dari 25 ya. Dari 25. Kalau untuk terlatih biasanya dia ya sekitar 10-12. Pasti memang sudah melakukan pelatihan ya. Kalau kayak uji ambang batas rangsangan ini sebenarnya bisa juga untuk melatih proses pelatihan untuk menjadi panelis terlatih karena kan memang dibutuhkan kepekaan ya kalau untuk menjadi panelis terlatih itu. Berarti nanti kita yang melakukan praktek itu termasuk panelis biasa ya, Bu? Maksudnya ibunya ah Ya, bagaimana? kita-kitanya itu yang melakukan praktek itu berarti dianggap sebagai panelis tidak terlatih. Ya masih kalau ya masih masih tidak terlatih benar. Oke, Bu. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya mau ngirim ini ya, apa namanya link Zoom. Link Zoom absensi. Mungkin ada pengalaman Bapak Ibu di tempat kerjanya pernah melakukan sensori, boleh tahu? Siapa yang sudah pernah? Kalau di saya kebetulan kan industrinya itu flavor and fragrance, Bu. Jadi aroma aja, Hmm, kalau rasa belum. oh, Biasanya saya pakai ujinya uji beda itu loh, Bu, yang tiga. Dua beda, satu, dua oh, sama satu beda gitu. oh, Sederhana aja sih, Bu, itu. ya segitiga Paling ya. pakai, iya, pakai 10 panelis yang udah terlatih dan udah Hmm. disertifikasi gitu, Bu. Kalau untuk rasa saya belum pernah. Ya biasanya kalau di kan apa perusahaan flavor gitu, emang secara internal aja biasanya sih, Iya, tapi jarang yang di dilempar ke internal umum. itu juga udah ditrainingkan sih, Bu. Iya, Yang panel itu udah ditrainingkan sebelumnya. bilang sudah ditentukan ya. Ya, udah di screening dari Hmm. perusahaan gitu, berapa orang gitu, terus nanti yang dipilih 10 panelis terlatih gitu, Bu. Oke, oke. Hmm. Oke, ini saya stop share ya. Yang lain mungkin ada yang pernah? Saya pernah jadi panelis sih, Bu, waktu kerja di Hmm. Pangan. Oh, produk apa? Kau boleh tahu? Produknya minuman, Bu. Oh, dari perusahaan Mbak atau memang ditawarkan? Emang suka ada di labnya buat uji sensori Oh, gitu. oke, Terus oke. kebetulan panelisnya nyari ini sih, apa namanya, yang nyiapin sampelnya tuh nyari-nyari panelis. Oke, oke. Oh, ya, ya, tahu, tahu. Memang biasanya suka ada yang kayak gitu ya. Ininya. Berarti belum pernah yang apa lab sensori yang mungkin di ruang yang memang khusus itu berarti belum ada yang pernah seperti itu ya atau mungkin di praktikum offline-nya ada yang udah pernah. Itu kebetulan ujinya di Oh, ruangan khusus non Ibu, jadi kita khusus. yang dipanggil ke situ. Uji Oh, triangle kalau nggak salah, Bu. oh, triangle ya, ya, ya. Oke. Memang lebih mudah sih. Karena juga nggak banyak kos kan, karena kebanyakan juga ini lumayan. Yang lain mungkin siapa? Pak Isan, Pak Rizky lagi nih ya. Mungkin kalau Belum dari Bu, saya saya sendiri sih, belum pernah. Tadi ada, mungkin saya apa tadi? oh iya Ibu, kalau dari saya sendiri sih, em, udah pernah sebagai panelis maupun sebagai tim penyaji waktu dulu juga belajar di sekolah menengah atas. Oh, Itu kalau yang sekarang bekerja itu malah lebih seringnya sebagai panelis yang tidak terlatih gitu Ibu. Jadi dari tim R&D nanti biasanya kan udah ada tim sendiri ya Bu ya. Untuk yang bagian tim penyajinya biasanya dari tim R&D itu nanti memanggil dari beberapa departemen. Hmm. Kalau yang tidak terlatih kan emang lumayan banyak ya Bu. Jadi nanti
biasanya dijadwalkan hari apa, waktunya jam berapa nanti bergantian seperti itu Ibu. Kan karena apa namanya biliknya kan nggak yang sebanyak itu ya Ibu, Iya, karena mesti biliknya terbatas seperti itu Ibu. betul-betul. Hmm, Dan kemungkinan yang sering dilakukan kalau di setiap unit apa namanya perusahaan itu mungkin yang uji kesukaan atau uji beda nyata gitu ya Bu ya. hmm, Karena emang mencari kayak untuk pengembangan produk seperti itu sih Ibu. oke. Menarik ya, karena udah dari SMA melakukan uji sensori. Iya Ibu, karena sebelumnya juga dari sekolah SMK sih Ibu Oh, sebenarnya. Dari SMA. SMK-nya emang ada materi apa Oh, sensori juga Ibu. gitu. Ya, makasih ya Pak Sodik, Muhammad Sodik. Yang lain tadi kayaknya tadi ada yang mau ngomong. Pak Isan bukan? Siapa ya? Enggak, Bu, saya belum pernah Oh, dengar belum juga. pernah. Oke, oke. Belum pernah ya. Baik, baik. Mungkin jangan lupa ya untuk link absensi, untuk pollingnya mungkin saya ini aja di WA ya. Minggu pagi atau ini. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait praktikum besok atau mungkin tugasnya? Apakah sudah cukup? Bagaimana? Oke, sudah ya. Sudah saya buat pollingnya. Oke, jadi benar besok disiapkan ya. Jadi kalian tinggal mencoba saja. Jangan lupa pakai jas lab, dokumentasi juga, jangan lupa. Oke, ada lagi. Jangan lupa dicicil juga ya laporannya. Karena eh, kalau nggak salah tuh web yang keempat itu kita mulai kan 1 November ya. Nah, tugasnya kumpul 3 November. Untung itu baru laporan sementara. Jadi bisa sebelum tanggal 3 ya. Semoga itu. Ada lagi? Berarti kan untuk kalau nyicil laporannya kan harus ada data dulu ya, Bu. Berarti nanti Ya. setelah kita praktek itu datanya langsung bisa kita akses di spreadsheet itu. Langsung kita, Mm-mm. berarti Iya, misalnya A ngisi, B ngisi, berarti kan nunggu ya. lengkap dulu kan itu datanya. Mm-mm. Mm-mm. Ya, ntar saya kasih kalian tinggal isi. Nah, yang susulan itu kan saya udah bilang ya, yang terutama yang praktikum offline itu paling lambat Senin malam sudah mengisi data, tabulasi data. Biar kalian kan juga bisa ya mengolah datanya secara langsung gitu. Soalnya kan emang datanya yang diperlukan kalau membuat Iya, laporan. Kalau data mm-mm. belum ada ya kan nggak bisa, paling cuma Iya, jadi pendahuluan gitu ya aja. saya kasih deadline mungkin Senin malam sudah bisa melakukan sekaligus memasukkan datanya seperti itu. Ada lagi? Oh ya, yang siap sih. Baru 5, 3 lagi berarti. Atau enggak kita foto bersama dulu ya. Ini ada yang bersedia untuk screenshot buktinya ntar dikirim di grup. Boleh open kameranya mungkin yang lagi tidak sedang bekerja atau praktikum kalau boleh. Ya, yang Pak Sodi, Pak Ihsan, Bu Zulfa, oh ya Pak Sofia, sama Bu Marcella ya, Bu Angelika.
Ayo. Yang mau foto siapa ya? Boleh. Dan, hmm, videonya. Mohon maaf ya Ibu, ini saya sambil Ya, tinggal-tinggal karena emang lagi disambi bekerja. ya, nggak apa-apa kok, Pak. Ya, nggak apa-apa. Deh, ya nggak apa-apa ya, 4 doang ya. Oke lah. Hmm, oke. Baik, kalau gitu sepertinya cukup ya untuk hari ini. Semoga alat-alatnya untuk minggu ini apakah udah muncul ya vote saya di Zoom, di Zoom di WA, kalau boleh tahu. Udah Bu, udah ada votingnya. Oh, votingnya udah ada. Oke, oke. Ya, jadi ntar bisa saya buat link Zoom-nya juga. Ini habis ini saya juga mau share ininya ya. Share apa? Spreadsheet-nya buat diisi besok. Oke, kalau gitu intinya cukup ya dari saya. Mungkin udah Bu di recordnya. Makasih banyak ya Bu sudah di record. Ntar bisa tolong di-share di Oke, grup. ya Bu.